Yesus Kristus Tuhan, kami ada di rumah-Mu, di tempat beribadah Gereja GBI SICC Sorong International Christian Community. Kami percaya suatu gereja yang kami bangun dalam satu unity, dalam satu komunitas, di mana kami rindu seluruh jemaat Tuhan dalam dan luar negeri juga ikut beribadah dan menyaksikan secara live streaming. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja dan mujizat dinyatakan, lawatan Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dinyatakan, dan firman-Mu boleh dikumandangkan. Kami siap dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami, terpuji-puji nama Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya tidak hanya hari pencurahan Roh Kudus, tentunya baru kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya terlampau yakin dan percaya hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini kita justru butuh Roh Kudus. Dalam minggu-minggu berjalan selalu saya menyampaikan hidup dengan Tuhan. Minggu lalu kita bicara pokok anggur, bicara tentang hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus harus benar-benar tertanam dan tercangkok bersama-sama dan tidak boleh terlepas, sebab kita butuh Tuhan untuk kita menghadapi situasi pandemi yang begitu hebat yang hari-hari ini sedang melanda dunia. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-8. Kita akan bicara hari ini tentang air bah surut. Air bah surut. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-22 ya. Air bah surut. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembuskan melalui bumi sehingga air itu turun. Ditiuplah mata-mata air samudra raya sehingga serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu, dan bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu, lalu melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi, tetapi burung merpati itu tidak dapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Kemudian seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi padanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama dan pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu
dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata, yang merayap di bumi, suruhlah mereka keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya keluar juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor lalu dipersembahkannya sebagai korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika saya bergumul tentang hari-hari ini, saudara, ya, ada beberapa sudah membuka, ya, PSBB sudah dihentikan, sudah boleh kita keluar rumah dan segalanya, ya. Kemudian apalagi saudara, Kota Sorong sudah bisa beribadah, ya, dengan protokol kesehatan tentunya. Surat wali kota mengatakan bahwa boleh beribadah 50 orang paling banyak, ya. Tidak boleh lebih dari 50 orang. Kemudian harus mencuci tangan, kemudian juga harus menggunakan protokol, ya, termometer dan segala macam. Kemudian apalagi saudara? Harus menggunakan masker saat beribadah, jaga jarak kurang lebih 1. Tapi sebaiknya kita lebih bagus jauh-jauh, saudara, ya, jangan 1 meter, ini kita 2 meter, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar tentang hal ini. Ketika tadi malam saya bergumul dengan Tuhan, Tuhan menyatakan tentang Nuh, ya. Bapak Ibu Saudara tahu Nuh kan? Kalau kita bisa, seringkali anak-anak sekolah minggu diajarkan berapa hari bahtera itu, apa, hujan, air bah itu melanda dunia 40 hari 40 malam, ya, 40 hari 40 malam. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita tidak membaca secara terperinci bahwa catatan selanjutnya, apakah setelah 40 hari 40 malam Nuh langsung keluar dari bahtera? Apakah setelah 40 hari 40 malam Alkitab katakan Nuh langsung keluar dari bahtera? Tidak. Nuh tidak langsung keluar dari bahtera, ya. Air bah itu, saudara, terjadi pada saat usia Nuh berumur 600 tahun. Pada tahun 600 tahun itu, saudara, bulan yang kedua, tanggal 17. Kalau saudara kita baca di dalam ayat 7, pasal 7 ayat 11 dikatakan bahwa tanggal 2 bulan 7, bulan 2 tanggal 17. Jadi bulan 2 tanggal 17. Tepatnya, saudara, Nuh masuk ke dalam bahtera dan hujan mulai mengguyur 40 hari 40 malam. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab katakan hujan itu, saudara, turun terus menerus, ya, dan berhenti pada, Alkitab katakan, saudara, belum bisa surut, ya, belum bisa surut, saudara, sampai Alkitab katakan kepada kita 150 hari, ayat yang ketiga. Makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu 150 hari. 150 hari itu, saudara, kalau kita bagi 30 berarti 5 bulan lamanya. Itu baru mulai surut. Jadi waktu selesai berhenti hujan 40 hari 40 malam itu tidak langsung surut, saudara. Mulai surutnya adalah 5 bulan. Jadi mulai 5 bulan mulai surut, mulai surut, mulai surut. Itu pun belum bisa, saudara, belum bisa, belum bisa. Kapalnya masih ada di atas air, mulai surut, tapi belum ada puncak gunung atau daratan.
Nah, kapal Nuh terkandas itu saudara pada bulan yang ke-7, tanggal 17. Itu tepat 5 bulannya. 150 hari itu baru dia mulai menabrak atau terkandas atau terhenti pas di puncak gunung Ararat Turki. Jadi Bahtera Nuh itu sampai hari ini ada di gunung Ararat di Turki sana. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika dia berhenti di atas gunung itu, belum bisa keluar. Karena gunung yang lainnya air, saudara. Ya, belum bisa. Kalau kita baca tadi firman Tuhan, air mulai kering dan dia melepas burung gagak, burung merpati. Tambah lagi 7 hari, 7 hari, 7 hari. Sampai saudara pada bulan yang kedua. Pada bulan yang kedua tanggal 27. Pada waktu itulah Nuh benar-benar boleh disuruh Tuhan keluar dari bahtera. Ya, dari bahtera. Saya waktu baca ayat ini saudara, ya, saudara mungkin sempat ya menyaksikan saya ada bicara firman Tuhan tentang Wahyu 9. Di sana dikatakan bahwa ya ada yang menyerupai mahkota di wabah itu. Rupanya seperti belalang, ya, kecepatannya seperti kuda, sengatnya seperti kalajengking. Saudara, kalajengking itu saudara kalau menyengat itu dia tidak bikin mati orang, tapi dia kalau ada penyakit lain, ya penyakit lain kalajengking sengat itu bisa terjadi komplikasi. Jadi saudara, wabah corona ini kan seperti itu saudara, dia tidak mematikan orang, tetapi kalau ada penyakit penyerta lain maka dia menyebabkan komplikasi. Jadi orang meninggal bukan karena corona tapi karena komplikasi, penyebabnya juga adalah corona itu saudara. Dan ini saudaraku yang terkasih, di sana dikatakan diberikan kuasa 5 bulan lamanya menyakiti manusia. Sama kan? Air bah itu surut saudara 5 bulan. Amin. Jadi wabah ini akan berhenti dan menyurut 5 bulan. Tapi belum bisa keluar dari bahtera. Nuh setelah surutnya air 5 bulan atau 150 hari itu, Nuh tidak langsung keluar, tidak boleh. Keluarnya kapan? 1 tahun saudara. Haleluya, tahun depan bulan yang kedua tanggal 27. Jadi air bah mulai turun pada bulan kedua tahun pertamanya 600 tahunnya Nuh, ya. Bulan kedua, ya, bulan kedua tanggal 17. Lalu tahun depannya baru bisa dibuka dan mereka keluar dari bahtera itu saudara, kurang lebih bulan yang kedua, ya, tahun depannya tanggal 27-nya. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini saudara, inilah kenyataannya, wabah ini sama dengan air bahnya Nuh sebenarnya, ya. Memang sudah surut. Ini saudara kalau mau dilihat seluruh dunia, orang-orang sembuh karena corona itu sudah menurun, ya. Ada bertambah tapi antara bertambah dan sembuh lebih banyak sembuh, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan berarti karena kita sudah dengar sembuh lalu kita tidak usah pakai masker. Haleluya. Kalau jalan keluar sana lalu tidak pakai masker, wah malas tahu saja saudara, seolah-olah sudah tidak ada masalah. Jangan saudara, Nuh tidak langsung keluar rumah, tidak keluar bahtera maksudnya, artinya tidak membuka proteksi dirinya. Jadi kita tetap jaga jarak saudara. Haleluya, jaga jarak. Kemudian sampai kapan Pak Pendeta? Ya tadi kalau Nuh bisa bertahan 1 tahun di dalam bahtera, kenapa kita tidak bisa bertahan? Kita bukan dikurung dalam bahtera rumah. Tuhan tidak kurung kita dalam bahtera rumah kita, ya. Tapi Tuhan hanya menyuruh kita mengurung diri, membatasi diri, ya. Membatasi diri, yaitu apa, dengan pakai masker, jaga jarak. Itu yang Tuhan mau. Ya. Sampai kapan? Ya kalau Nuh bisa bertahan 1 tahun, kenapa kita tidak bisa bertahan 1 tahun? Ya. Karena memang saudara, menurut para ahli-ahli, ya, pakar-pakar saudara mengatakan bahwa mereka sudah temukan vaksin. Tapi vaksin itu Bapak Ibu Saudara belum bisa langsung dipakai ke manusia. Mereka masih coba di hewan dulu.
Mereka masih uji coba dulu. Kalau dikasih vaksin itu benar-benar sembuhkah atau jangan-jangan malah tambah berbahaya. Jadi vaksin itu sudah jadi tapi belum bisa dicoba di manusia. Ya, belum bisa dicoba di manusia. Paling tidak kurang lebih 1 tahun. Jadi pakar-pakar sudah mengatakan kurang lebih 1 tahun baru bisa kita vaksin ke manusia. Jadi benarlah apa yang terjadi dalam firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh tidak langsung keluar dari bahtera. 1 tahun baru benar-benar air itu surut kering. Dan dia membuka bahtera, semua ternak, semua anak-anaknya dan istri anak-anaknya boleh keluar dari bahtera itu. Jadi pakai masker sampai kapan? 1 tahun. Haleluya. Kan kita bukan dikurung dalam rumah. Nuh ini betul-betul dikurung dalam bahtera, saudara. Bayangkan saudara. Haleluya. Tiap hari dia bangun, mungkin dia lihat babi. Haleluya. Mungkin dia lihat sapi. Haleluya. Ya. Dia lihat jerapah, dia lihat semua saudara itu di dalam bahtera Nuh itu semuanya kebun binatang, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Tapi Nuh tidak pernah bosan. Apa rahasianya? Nuh tidak bosan karena hubungannya dengan Tuhan membuat dia tidak akan pernah bosan. Saudara, kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah bosan. Amin. Haleluya. Coba anak-anak saudara, tapi ini salah sebenarnya kalau saya kasih contoh ini, tapi kebanyakan lebih enak contohnya seperti itu saudara. Contohnya kalau kita tidak ada internet saudara, HP itu saudara mau canggihnya bagaimanapun juga, itu pasti kita bosan. Haleluya. Iya kan? HP itu saudara mau canggihnya, dia bilang mau RAM-nya 6 giga kah, mau dia punya kecepatannya berapa Mbps kah, haleluya, mau kameranya berapa puluh megapiksel, tapi kalau tidak ada internet saudara, dia jadi HP kayu, haleluya. Ya kan? Cuma bisa telepon, halo, ya, begitu. Tapi kalau dia sudah ada internetnya saudara, bukan main. Anak-anak saudara tidak tidur sampai jam 2 malam hanya lihat HP saudara. Kenapa? Karena ada sinyal. Tapi saya berharap jangan internetnya yang kita bikin begitu. Hubungan dengan Tuhan itu lebih hebat dari internet. Amin. Kalau kita terkoneksi dengan sorga, kita terhubung dengan sorga, jaringan khusus dengan sorga, betapa indahnya hidup ini. Kita tidak akan bosan. Ya, kita tidak akan pernah bosan. Menghadapi situasi wabah begini nggak pernah bosan. Kenapa? Karena hubungan kita selalu terkoneksi dengan sorga. Itulah Roh Kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati hari ini. Dan saya berharap Roh Kudus itu saudara bukan hanya sekedar peringatan, tapi menjadi bagian dalam diri kita. Dia menjadi Tuhan yang menuntun hidup kita, kemana kita pergi, arah langkah kita. Hari ini kita dituntun kemana atau kemana, semuanya harus oleh karena Roh Kudus. Saya percaya hidup ini tidak akan membosankan. Amin. Saudara, hidup kita kalau dipenuhi Roh Kudus tidak akan membosankan. Kenapa banyak orang hari-hari ini bosan hidup saudara? Bosan hidup, bahkan ada yang kemarin saya nonton saudara ya di Facebook saudara, ada orang gantung diri, kesian di batang pohon besar saudara sampai begini, lehernya ketarik saudara tambah panjang dan mati saudara, hanya karena saya percaya bosan hidup. Ya, saya rindu anak-anak Tuhan tidak boleh bosan hidup. Amin. Rahasianya tidak bosan hidup, dipenuhi Roh Kudus, intim dengan Tuhan. Nuh saudara tidak pernah bosan. Kalau dia bosan saudara, dia loncat dari bahtera. Sebentar dulu ya, ada. Saya mau berenang dulu. Haleluya. Dia tidak begitu saudara. Dia tidak mau bunuh diri. Haleluya. Nuh tidak bosan. Sebentar dulu, saya mau loncat dulu, dicari ikan. Tidak ada. Tuhan sudah menyuruh dia mengumpulkan bahan makanan sebelum dia berlayar dengan bahtera itu. Dia menyiapkan buah-buahan yang begitu banyak untuk ternak, juga untuk dia dan keluarga. Dia menyiapkan semua bahan-bahan, kacang-kacangan, gandum-ganduman, butir-butir, biji-bijian, semua disiapkan saudara. Dan saya percaya
Nuh tidak bosan. Kalau hari ini kau sedang mengalami kebosanan, berarti mungkin hidup kita atau hidupmu dan beberapa kita yang saat ini sedang bosan, itu karena kita koneksinya terputus dengan Tuhan. Mari introspeksi diri lagi. Kalau saya rasanya, aduh pendeta saya ini macam bosan. Bosan. Saudara, jujur saya tidak bosan. Amin. Saya menghadapi situasi ini, saya sangat bersuka cita. Ya. Karena justru saudara, makin banyak libur di rumah, makin banyak pekerjaan. Kita ngurusin gereja, kita bikin trali gereja, ya kan? Sudah mulai sedikit nanti sampai di atas. Kemarin sementara karena ada yang panjat gereja, saudara mau masuk dari atas itu, lalu saya bikin dari baja ringan, saudara, ya. Kaca sementara untuk tutup, ya. Jadi saudara, justru di tengah-tengah orang lagi mengalami kebosanan dan kestresan, saya malah justru menikmati hidup bersama Tuhan. Lalu saudara, saya bikin jemuran dari sisa-sisa baja ringan, ya. Kemudian bikin depan itu pagar penutup, ya. Kemudian kemarin saudara bikin apa namanya, rak piring, haleluya, dari baja-baja ringan sisa-sisa, ya kan. Bikin kandang ayam, haleluya, ya. Jadi saudara, aktivitas, jadi hidup itu bersuka cita sama Tuhan, amin, ya. Kemudian bikin kolam lele, ya, bikin hidroponik, sudah, jadi santai-santai saja, amin. Kemarin panen kangkung kita masak, haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup itu kalau hidup bersama dengan Roh Kudus penuh dengan sukacita. Kalau kita bosan, itu berarti saudara, kita sudah terputus koneksi kita dengan Tuhan. Konektivitas kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah mungkin jaringannya, ya, sudah error, haleluya. Mari kita harus jaringannya yang 4G, saudara, haleluya. Ya, kapan perlu yang betul-betul saudara, seperti orang bilang pakai serat optik, haleluya. Jadi hubungan kita itu saudara ibarat ada kabel yang tidak pernah putus dengan sorga, sehingga Bapa di sorga bicara apa, kita selalu berkata siap. Kalau hari ini kita bisa baca firman Tuhan ini, sudah saya sangat bersuka cita, ya, sangat bersuka cita. 150 hari menyurut, air mulai berhenti menggenangi bumi ini, keran-keran ditutup, saudara. Demikianlah 5 bulan, berarti kalau kita bulan Maret, saudara, 5 bulan lagi berarti sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus akhir, Agustus awal atau Juli akhir, ya. Itu sudah mulai surut, wabah mulai surut dari kota Sorong. Tapi belum berarti dia hilang. Haleluya. Kapan dia hilang? Kapan Nuh boleh keluar tidak pakai masker lagi? Haleluya. Artinya Nuh dalam artian dia bisa keluar, tidak lagi terlindung dari bahtera itu, kayu-kayu bahtera itu melindungi dia, yaitu pada saat 1 tahun genap. Jadi kemungkinan sudah bulan Maret tahun depan, ya, baru kita bisa keluar semua, karena vaksin mungkin sekitar awal tahun, ya, bulan-bulan Januari mungkin sudah bisa didistribusikan. Vaksin mungkin sudah mulai beredar Februari lalu, ya, dunia mulai menyatakan sudah bebas. Itu kalau kita mengambil dari kitab Nuh, ya. Kalau lebih cepat, puji Tuhan, haleluya, amin. Kalau lebih lambat, ya tetap bersyukur, haleluya. Tapi tetap